Mohon perhatian. Wanita ini ada di ruang uap. Tiba-tiba, seorang pria membuka pintu dan melangkah masuk. Dia tidak bisa tidak mulai melepas pakaiannya untuk melakukan sesuatu. Laki-laki, tentu saja mereka semua sama. Langsung. Kamu banyak berpikir. Ini terlalu panas. Aneng pergi ke pemandian umum untuk mencari saudaranya. Tapi seorang junior cukup bodoh untuk tidak membiarkan dia masuk. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Memandu. Jika aku membunuhmu. Jika punya nyali, cobalah. Sejumlah besar bagal dengan cepat dikalahkan dan didiamkan. Aneng menjambak rambut pria dan membuatnya memimpin. Dia membawa Aneng ke sebuah ruangan. Tidak menyangka hanya ada satu gadis di ruangan ini. K berkata K telah bergegas untuk bertarung dengan Aneng. Menghadapi wanita yang begitu cantik. Tapi Aneng tetap tidak menahan diri sama sekali. Memang binatang. Kurang dari 2 detik. Kemudian gadis itu dipukuli dan pingsan. Tapi Aneng masih tidak mengambil kesempatan ini untuk mengganggu. Hanya dengan tenang berjalan keluar dari kamar. Benar-benar K sama dengan binatang. Jadi saudaranya membunuh guru dia. Dia datang ke sini karena dia ingin bunuh saudaranya. Nama juga saudara dia. Lihat saja posturnya, akan tahu dia tidak sederhana. Saudara, setelah dipukuli, jauh lebih jujur. Hanya bisa berlutut dan mengakui dosa. Melihat tatapan menyedihkan di sisi saudaranya. Pada akhirnya, Aneng memilih untuk membiarkannya pergi. Setelah meninggalkan pemandian umum, dia duduk sedih di sudut dinding. Berapa banyak orang yang terluka? Pasti dia tidak bisa terus tinggal di sini. Jadi Aneng melintasi perbatasan ke Hong Kong. Gadis ini sedang diejek oleh sekelompok preman. Tapi dia bukan tipe orang biasa. Dia menendang selangkangan preman dengan kakinya. Penjahat yang marah akan membunuh gadis ini. Tapi ditendang dari belakang oleh seseorang dan dilempar beberapa meter jauhnya. Diikuti oleh seorang pria perlahan berjalan mendekat. Dia pendatang baru di Hong Kong Aneng. Karena dia melukai banyak orang di daratan. Jadi enggan untuk kabur ke Hong Kong. Para preman mengangkat senjata dan bergegas menuju Aneng. Tapi mereka seperti kapak menari di mata seorang pengrajin. Tidak ada yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Hanya dengan beberapa gerakan, itu segera dirobohkan. Jia Hui berdiri di sampingnya dan melihat bahwa Aneng sangat kuat. Tubuh yang kuat dan berotot. Begitu antusias mengundang Aneng ke rumahnya sebagai tamu. Minum secangkir teh atau lakukan sesuatu. Jadi ayah Jia Hui meninggal tiba-tiba. Dia datang ke sini untuk meratapi ayahnya. Tidak hanya itu. Ayahnya juga merupakan karakter panas di daerah selatan Benteng Kowloon. Ketika Jia Hui kembali, dia masih harus mengambil alih posisi ayahnya. Namun, bos dari area lain ingin mengambil kesempatan ini. Mengambil posisi bos wilayah selatan. Bagaimana mungkin gadis lemah seperti Giai Hu bisa melawan mereka? Untungnya, Aneng mengikutinya ke sini. Dia mengangkat tinjunya sebesar karung pasir. Membuat para tetua menutup mulut sejenak. Sepupu Jia Hui, Akun, memberitahu mereka. Keempat arah Benteng Kowloon. Kekuatan terkuat adalah wilayah timur Haigia. Dan Aneng bersenang-senang dengan para tetua. Maka pasti Haigia tidak akan dengan mudah mengabaikan ini. Namun, ada satu lagi bos di Haigia. Dia memegang seluruh Benteng Kowloon di kamp ini. Belum ada yang melihat wajahnya. Hanya tahu bahwa namanya adalah Setan Putih. Di Benteng Kowloon ini, orang-orang panik. Pengedar narkoba, prostitusi bisa dilihat di mana saja. Jia Hui ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah tempat ini. Karena itu, dia memanfaatkan statusnya sebagai siswa internasional yang kembali dari Inggris. Ayo pergi ke polisi di kantor polisi untuk membersihkan Benteng Kowloon ini. Polisi yang pergi ke tempat ini tidak cari kejahatan. Tetapi untuk membawa mereka ke lokasi yang sangat rahasia. Setelah sampai di sini, baru sekarang Jia Hui tahu.
Lalu itu nama polisi itu. Iblis putihlah yang memegang seluruh benteng Kowloon di tangannya. Orang ini benar-benar jahat. Wajahnya polisi. Tapi di balik punggungnya, dia diam-diam berurusan dengan narkoba. Sampai sini pasti semua bingung kan? Jia Hui awalnya bermaksud meminta bantuan polisi untuk membersihkan kamp Kowloon. Untuk menjauhkan orang-orang di sini dari narkoba. Tapi itu tidak bisa dipercaya. Petugas polisi yang diandalkan Jia Hui adalah Bah Kui di balik segalanya. Bahkan Hai Gia adalah bawahannya. Bah Kui bergantung pada orang-orang kuat. Jadi benar-benar mengabaikan kehadiran Aneng. Di panggung teater Cina. Kamu yang memuji orang kulit putih. Tidak ada yang akan memiliki akhir yang bahagia. Anak buah bergegas cepat. Aneng sendiri melompat dan langsung mengalahkan para preman itu. Dan kapten menggunakan pisau. Satu pisau, satu pisau. Satu pisau lagi. Hanya dengan beberapa gerakan, semua penjahat dikalahkan. Hai Gia mengagumi. Dia bergegas mengajari Aneng bagaimana menjadi manusia. Tetapi didorong jauh oleh lutut Aneng dan menabrak dinding di belakang. Menyebabkan dinding ini hancur berkeping-keping. Diikuti oleh pukulan lain dari siku. Hai Gia sangat kesakitan dan segera berteriak. Satu pukulan kau. Satu tendanganku. Anjing terkunci di kandang terdekat dan tidak berhenti menggonggong. Bos kau sangat keren. Dipukuli seperti itu, tapi masih bisa lari. Aneng berbalik dan menendang dari belakang tendangan lurus ke belakang lehernya. Langsung menendang Hai Gia ke dalam sangkar besi. Setelah serangkaian gerakan, Hai Gia jatuh di tempat. Di luar, Bah Kui tidak peduli sama sekali. Karena dia adalah Master Taekwondo level 7. Bahkan jika Ip Man datang, dia akan memukulinya. Aneng hanya diam. Lepaskan semua anjing di dalam kandang. Bah Kui telah mengikuti Hai Gia. Dua orang berpegangan tangan bahu-membahu. Pergi ke langit bersama. Harus mengatakan. Aslinya lebih spesial. Setelah menontonnya, Anda pasti ingin memukul 10 orang sekaligus.